Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Muhammad Yarul Wirawan. Teman-teman, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Sejak saat itu Indonesia masih berjuang untuk menjadi negara yang berdaulat seutuhnya. Perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, Indonesia kemudian dibagi menjadi beberapa masa. Tapi pada video kali ini, saya akan membahas masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke videonya. Baik semuanya, sebelum saya masuk ke kondisi masyarakat pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, saya akan terlebih dahulu membahas latar belakangnya. Ya, era demokrasi liberal atau yang biasa disebut dengan demokrasi parlementer juga seringkali disebut sebagai era demokrasi konstitusional. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden nomor 10/1945 pada 16 Oktober 1945 dan diikuti kemudian oleh maklumat pemerintah pada 3 November yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik di Indonesia. Nah, setelah berakhirnya era demokrasi liberal atau parlementer, Indonesia mulai memasuki fase demokrasi lainnya, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, apa sih isi dari dekret ini? Nah, isinya itu adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD sementara 1950 ke UUD 45. Tapi sebelum dekret presiden diumumkan, demokrasi parlementer atau demokrasi konstitusional masih bertahan dengan adanya pembentukan sebuah kabinet transisi yang dipimpin oleh Insinyur Juanda atau yang disebut sebagai Kabinet Juanda. Kabinet Juanda ini berisi orang-orang yang bukan dari koalisi dominan partai di parlemen, maka seringkali Kabinet Juanda disebut juga sebagai Kabinet Ekstra Parlemen. Kabinet ini terhitung mulai bekerja sejak 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Nah, baik. Sekarang kita akan masuk ke perbedaan kondisi masyarakat pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, teman-teman. Untuk yang pertama ini ada perbedaan pada kebebasan berpendapat. Pada demokrasi liberal, mereka ini menekankan kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat tanpa takut akan represi. Ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi dan debat yang kritis terhadap pemerintah dan kebijakannya. Kalau untuk demokrasi terpimpin, mereka ini lebih membatasi kebebasan berpendapat dalam rangka mencapai tujuan nasional tertentu. Ini dapat mengakibatkan pengendalian ketat terhadap media dan pembatasan terhadap kritik terhadap pemerintah. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu perbedaan pada partisipasi politik. Nah, pada demokrasi liberal ini, mereka ini memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi politik masyarakat melalui pemilihan umum yang adil, lalu keterlibatan aktif dalam partai politik, dan kegiatan politik lainnya. Kalau untuk demokrasi terpimpin, mereka ini cenderung mendorong partisipasi politik yang terkendali dengan pembatasan terhadap partai politik oposisi dan dominasi partai pemerintah. Lalu untuk yang ketiga, perkembangan ekonomi. Nah, demokrasi liberal ini cenderung menghasilkan kestabilan ekonomi dan melibatkan sektor swasta yang kuat dan berbagai kebijakan pro pertumbuhan. Lalu untuk demokrasi terpimpin, mereka ini dapat mengarah pada kebijakan ekonomi yang lebih terpusat dan nasionalisasi sektor kunci, yang kadang-kadang dapat menghambat investasi asing dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, untuk perbedaan yang terakhir ini ada dalam kehidupan sosial. Nah, demokrasi liberal ini mendorong kebebasan individu dan perkembangan masyarakat sipil yang kuat, memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai aktivitas sosial tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah. Kalau untuk demokrasi terpimpin, mereka ini dapat menciptakan kontrol yang lebih besar dari pemerintah terhadap kehidupan sosial yang dapat membatasi kebebasan individu dan mengarah pada homogenisasi opini dan sikap masyarakat. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya, perbedaan antara demokrasi liberal dan terpimpin meliputi kebebasan berpendapat, partisipasi politik,
perkembangan ekonomi, dan kehidupan sosial. Demokrasi liberal memberikan lebih banyak kebebasan kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil melalui sektor swasta. Sementara terpimpin memberikan kendali lebih besar kepada pemerintah dan dapat mendorong kebijakan ekonomi yang terpusat dan nasionalisasi sektor kunci. Kesimpulannya, kedua sistem memiliki implikasi berbeda terhadap kehidupan masyarakat dan ekonomi. Jadi teman-teman, dari perbandingan tersebut, pelajaran penting yang dapat diambil termasuk pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kontrol pemerintah. Perlunya proses demokratis yang transparan dan partisipasi aktif masyarakat, kebijakan ekonomi yang seimbang, serta perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Dengan memperhatikan pelajaran-pelajaran ini, masyarakat dan pemimpin dapat membangun sistem yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.